Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami hari ini untuk pertama kalinya akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Bahkan sedang berada di rumah masing-masing, di rumah kalian untuk beribadah. Memang setelah menimbang dan ingin mendukung keputusan Bapak Presiden kita untuk social distance, juga menimbang bahwa Gubernur kita Ibu Kofifa menyatakan bahwa Jawa Timur dinyatakan zona merah. Oleh sebab itu kami selaku Gereja Jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali ingin berperan serta mendukung demi kebaikan dan kesejahteraan kita semua. Hari ini, pagi hari ini, mari kita sebelum memulai, mari saya akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena masih ada kesempatan satu hari lagi kami bisa datang ke hadirat-Mu. Meskipun belum bisa berkumpul secara fisik, secara jasmani di dalam satu gedung ibadah, tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul maka Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, berbicaralah, kami ingin dan rindu mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kata-kata kebenaran yang menguatkan kami, makanan, roti rohani yang menguatkan kami. Oleh sebab itu kami umat-Mu rindu dan siap menerima santapan rohani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ajakan untuk berbakti masing-masing di rumah ini sesuatu yang baru bagi kita semua. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa justru di dalam saat-saat seperti ini, dunia sedang dalam chaos ketakutan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan juga punya perannya. Pertama-tama perannya adalah menjadi garam dan terang dunia. Firman Tuhan itu mengatakan jangan takut. Kata-kata takut itu memang tertera lebih dari 500 kali. Karena memang benar manusia cepat sekali untuk menjadi takut. Apalagi memang kita tidak menyangkal dengan kasus corona, virus corona ini, kita semua mendapatkan kabar baik dari WhatsApp, dari berita, dari mana-mana pun. Sehingga setiap kali kita menerima kabar tersebut, hati kita juga bisa menjadi gentar. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apa sikap kita menghadapi situasi yang seperti ini? Apa peranan anak Tuhan? Pagi hari ini, baiklah saya membagikan beberapa ayat yang nantinya bisa dibaca lagi, direnungkan. Tapi saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Pertama-tama 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Sekali lagi saya baca, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Oleh sebab itu, kalau takut bukan berasal dari Tuhan, semua yang bukan berasal dari Tuhan, baiklah kita tolak. Kita bisa merasa takut karena melihat kejadian dan mengalami, bahkan mungkin kita mengalami kejadian, mungkin kita yang sakit.
Mungkin kita yang kena. Tapi firman Tuhan katakan, kita ini tidak diberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan, dalam bahasa Inggrisnya membangkitkan kuasa, power. Yang membangkitkan kasih dan juga ketertiban. Dalam bahasa Inggrisnya ada satu kata yang dikatakan Tuhan tuh memberikan sound mind. Sound mind itu kemampuan untuk kita bisa berfokus. Sehingga memang ketertiban ada di pikiran. Kita bisa fokus. Kita bisa tahu kemana pengharapan kita. Kita tahu bahwa ini mungkin tidak bisa. Suasananya steril selalu meskipun saya menganjurkan ayo bagian kita ingat cuci tangan, sering-sering mencuci tangan. Bahkan sering-sering kita juga harus mendisinfektan. Disinfektan ini dulu supaya tidak ada kuman. Tapi berapa lama, berapa seringnya kita tidak melakukannya karena takut. Beda kita melakukannya karena takut atau karena kita melakukannya karena tanggung jawab kita menjaga supaya virus ini tidak kemana-mana, meminimaliskan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan takut. Tapi di segi lain Tuhan juga berkata kita juga harus berjaga-jaga dan waspada. Dibilang gak takut, jangan takut. Tapi waspada tetap perlu, berjaga-jaga perlu. Gimana sebagai anak Tuhan nggak boleh takut tapi waspada. Gimana waspadanya? Satu ayat dikatakan di Amsal, katakan Amsal 4 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ayat 23, karena disitulah terpancar kehidupan. Ini yang mesti dijaga. Oleh sebab itu karena kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita cuci tangan itu bukan karena kita takut. Tapi karena kita mau patuh. Ini penting. Kalau kita melap semua pintu ya. Semua benda-benda ini kita juga bersihkan. Itu kita lakukan. Karena bukan takut. Peranan kita menjaga. Sehingga satu kali pun kita ini harus keluar, harus belanja, harus ke supermarket. Puji Tuhan, supermarket, bakery sudah mengambil peranannya. Tadi pagi saya pergi ke sebuah bakery, baru masuk langsung pegawainya katakan, silakan disinfektan dulu. Oke, bagus. Ya, dia juga memberlakukan sesuatu untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk merepotkan kita. Oleh sebab itu waspada, berjaga-jaga perlu karena disitulah terpancar segala kehidupan. Yang mesti dijaga adalah hati. Yang takut juga hati. Karena kita lihat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Temperatur tubuh, demam. Apa yang kita alami. 5 indera rasa ini. Kalau kita ini kan hidup dengan 5 indera rasa. Mempengaruhi apa yang di hati. Terus mempengaruhi sehingga pikiran itu ada pilihan. Kalau hatinya waspada, hatinya betul tenang. Tenang bukan karena tidak peduli, tenang karena tahu Tuhan itu juga melindungi kita. Tuhan menjaga kita, Mazmur 91. Tuhan penolong, bahkan kubu perlindungan kita. Kalau kita tahu itu, jaga hati. Tiba-tiba kita merasa demam. Kita merasa beritanya tambah gencar. Yang meninggal tambah banyak, kita tetap di hati, jaga hati. Dari situ terpancar kehidupan. Akhirnya ada pilihan, Tuhan, aku tidak mau melakukan hal-hal yang ceroboh karena gara-gara
aku ketakutan. Aku tidak mau mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi aku akan tetap menjaga hati. Dan di dalam segala keruwetan, kekacauan, ada kemampuan untuk bisa duduk tenang, baca Alkitab, merenungkannya, membacanya lagi, merenungkannya lagi, membaca tapi bukan sekedar sebagai sesuatu yang kita katakan supaya karena kita takut kita baca firman Tuhan, bukan. Tetapi sesuatu yang kita baca, kita renungkan karena kita mengasihi Dia. Oleh sebab itu, waktu kita merenungkan, kita membaca, kita juga membayangkan, mengimajinasikan. Bukan berfantasi, beda. Tapi apa yang ada di pikiran kita adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang ada di berita, gambaran, video klip tentang orang-orang yang meninggal di sana sini, ya benar. Itu fakta. Tapi itu bukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah pelindungmu, Dia batu karangmu. Oleh sebab itu, kalau kita terima segala hal yang menakutkan, ingat, langsung kembali. Oh, tadi pagi aku sudah merenungkan, udah membaca ayat. Udah baca ayat? Iya sudah. Tapi bukan sekedar baca, tapi nyantol di sini. Sehingga nyantol karena direnungkan, dipikirkan, gak sekedar dihafalkan, tapi karena terus direnungkan akhirnya jadi hafal. Benar? Mazmur 91 yang terkenal. Kita sering baca, bukan? Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat. Dikatakan demikian. Mazmur 91 dikatakan ayat 4. Dengan kepak sayapnya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Sehingga waktu engkau membaca, engkau mempersonalkan kata-kata ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya dengan kepakmu engkau menudungi aku. Ganti itu yang engkau dengan aku. Karena mau supaya firman ini masuk ke dalam diri kita. Di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu Tuhan ialah perisai dan tembok. Kesetiaanmu Tuhan. Dikatakan dalam terjemahan lain, kebenaranmu itu perisai. Kebenaran Tuhan. Meskipun faktanya demikian, kebenaran Tuhan tetap ya dan amin. Sehingga engkau berkata kepada dirimu sendiri waktu engkau merenungkan firman Tuhan ayat 5. Katakan, aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Aku tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dikatakan demikian sehingga waktu kita berbicara demikian kita berdoa. Tadi katakan kita membaca. Kita merenungkan. Kita membayangkan. Waktu kita membayangkan kita aman. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita juga membayangkannya itu bukan gambar-gambar yang menakutkan. Setelah itu kita juga memperkatakan, mendeklarasikan sehingga firman Tuhan memang mengatakan berbahagialah. Dikatakan orang yang benar-benar berharap sama Tuhan. Dikatakan sebelumnya kalau kita baca ke atas dikatakan personalisasi. Dikatakan saya Tuhan duduk dalam lindungan-Mu yang maha tinggi. Saya juga bermalam dalam naungan-Mu yang maha kuasa. Dan saya akan berkata, ini dia deklarasikan. Saya berkata tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku Tuhan. Dan kubu pertahananku. Katakan, deklarasikan. Allahku yang aku percayai. Setelah engkau baca, engkau renungkan. Engkau menggambarkan, bisa melihat sesuai dengan apa yang ada firman Tuhan. Engkau perkatakan, engkau deklarasikan.
setelah itu engkau juga lakukan, bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena kita sekarang tidak boleh keluar rumah. Disarankan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Oleh sebab itu khususnya anak-anak, kalian disarankan untuk belajar dari rumah. Oleh sebab itu pakailah waktu itu untuk belajar dan minta Tuhan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Aduh, engkau berkata aku bosan sampai suntuk, sampai stres karena aku di rumah terus. Jaga hati anak-anakku, dari situ terpancar kehidupan. Ya, mungkin sekarang gak bisa ke mall, tapi engkau bisa jalan-jalan di ruang tamu. Puji Tuhan kalau ada pekarangan, ada halaman, puji Tuhan engkau masih bisa berjemur di bawah sinar matahari. Bayangkan banyak orang-orang yang sedang di rumah sakit sekarang sedang mengimpikan. Sedang benar-benar kepengen cepat keluar. Supaya apa? Bisa berjemur di bawah sinar matahari. Kenapa kita yang sekarang sedang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ayo manfaatkan. Main sepeda, jalan kaki. Dan kita tahu bahwa kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Satu ayat dalam Yohanes, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, firman ini mengatakan demikian. Kalau di mana ada kasih, tidak ada ketakutan. Tapi saya takut. Kita semua takut. Buktinya gereja tutup. Ada yang ngomong. Sesungguhnya saya katakan, gereja tidak bisa ditutup. Maksudnya, ibadah tidak bisa dihentikan. Gedung gereja bisa ditutup. Tetapi yang namanya ibadah bisa dilakukan dimanapun Bapak Ibu Anda semua berada, dalam keadaan apapun, kapanpun, dengan siapapun kalian bisa beribadah. Maksudnya dengan siapapun tanpa ada pendetanya, tanpa ada pastornya. Tapi hanya keluarga dengan anak, itu pun engkau bisa beribadah. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Biarlah kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan adalah kasih. Berarti kalau kita di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ya, dikatakan sebab ketakutan mengandung hukuman. Nah, mengandung hukuman ini bahasa Inggrisnya involve torment. Dikatakan, saya terjemahkan ya, jadi sebab ketakutan itu berhubungan dengan satu kayak yang menghancurkan, hukuman yang menghancurkan, torment, kehancuran. Di mana ada ketakutan, itu ada kehancuran. Di mana ada ketakutan, ada torment. Ada hubungannya, mengandung, ada hubungannya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oleh sebab itu, sekali lagi, makanya kenapa firman Tuhan katakan, jangan takut. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Kalau kita takut, kita tidak sempurna di dalam kasih. Pasti kasihnya. Haleluya. Oleh sebab itu, meskipun firman yang diberitakan ini mungkin semua berhubungan dengan ketakutan, tapi intinya adalah supaya kita mengerti. Kita hidup memang memakai 5 senses, 5 indera. Tetapi jangan dipengaruhi oleh indera kita.
kita bangkit, kita percaya, kita diberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya, Dia semua menebus dosa-dosa kita. Dan Dia melindungi anak-anaknya, itu rencananya. Haleluya, amin. Mari kita semua berdoa. Kita semua berdoa masing-masing, bisa saling mendoakan. Tapi saya percaya saya akan berdoa dan kita setelah itu bisa di dalam waktu-waktu selanjutnya tetap meneruskan perbincangan firman Tuhan ini dengan sharing, membagi satu dengan yang lain, saling mendoakan. Baiklah, saya tutup dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab ini kami mau datang dan bersukaria di depan-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan situasi yang ada di sekitar kami tetap percaya bahwa Engkaulah pelindung kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang menjagai kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut karena Engkau telah melindungi kami. Dalam ibadah keluarga ini kami juga mau saling menguatkan. Biarlah kami tidak memviralkan hal-hal yang negatif. Tapi biarlah kami memviralkan kebaikan Tuhan. Kami menyebarkan kabar baik bahwa Engkau kasih adanya dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau telah berfirman, Engkau telah memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan untuk menumpangkan tangan pada yang sakit dan itu akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan otoritas itu kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar lagi kami mungkin berpisah secara siaran ini. Tapi kasih-Mu tidak pernah terpisah dari kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan apalagi menelantarkan kami dalam saat-saat yang seperti ini. Ajar kami supaya kami selalu berharap dan beriman percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang mengasihi anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.